Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pecinta YouTube dan para sahabat YouTube yang sangat berbahagia. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan suatu proposal usaha yang saya bikin dalam mendirikan rumah makan, lesehan, ayam bakar, dan ikan bakar. Next. Nah, ini dia. Ini saya sedikit perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Yang pertama, nama Muhammad Syaifullah, NIM 1223205, Prodi Manajemen Syariah. Next. Nah, ini dia. Pertama, saya ingin memberikan suatu gambaran tentang latar belakang kenapa saya membuat atau mendirikan suatu rumah makan ini. Yang pertama, dalam memulai usaha bisnis apapun, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membaca peluang pasar dan bagaimana membuat orang tertarik terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Next. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kita harus menganalisa keunggulan dan kelemahan tentang bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Next. Yang ketiga adalah persiapan modal yang terhitung 3 kali lipat dari modal yang kita investasikan terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Nah, di sini dari ketiga aspek yang saya sebutkan tadi, rumah makan lesehan ayam goreng dan ayam bakar ini kami dirikan dengan konsep rumah makan di mana tempat makan untuk semua kalangan dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Next. Oke, ini dia. Saya ingin memberikan penjelasan kepada para rekan-rekan semua di sini bahwa unsur utama yang ditawarkan antara rumah makan lesehan ini dengan rumah makan restoran-restoran besar lainnya adalah yang pertama, produk makanan yang halal memberikan kepuasan untuk pelanggan. Yang kedua, pelayanan konsumen yang ramah dan sopan. Yang ketiga, lokasi yang strategis dan aman. Yang keempat, dan suasana yang nyaman. Nah, ini dia. Ini salah satu aspek yang sangat penting sekali. Bagaimana kita mendirikan suatu usaha yang harus kita perhatikan adalah produk. Produk dari perusahaan kami sendiri adalah yang pertama adalah menu ayam bakar dan ikan bakar. Menu rumah makan lesehan siap saji ini akan menawarkan berbagai macam menu yang berbeda. Tidak hanya menu ayam bakar saja, namun juga ikan bakar seperti yang kita lihat di sini, ikan gurame bakar, ikan mujair bakar, dan ikan bakar lainnya. Next. Ya, ini dia. Selain menu ayam bakar dan ikan bakar, di sini saya juga menawarkan menu dari minuman. Minuman itu sendiri terdiri dari jus buah segar misalnya, ada teh manis dingin, dan panas, dan juga ada air mineral. Next. Nah, harga. Dari segi harga, kami menawarkan dari rumah makan lesehan ayam siap saji ini tidak berbeda jauh dari pesaing-pesaing lainnya. Next. Nah, ini dia keunggulan produk. Menu-menu rumah makan lesehan siap saji ini kami sajikan dalam bentuk panas. Masakan itu langsung kami buat begitu pelanggan memesannya. Tidak ada menu yang dihangatkan, semua menu by order, dibikin saat dipesan. Jadi begitu sampai di hadapan pelanggan, tidak cuma nasi saja yang hangat, namun berbagai menu misalnya ayam bakar, ayam goreng maupun ikan bakar itu kami sajikan sangat hangat. Itu bertujuan agar salah satu tujuan kami adalah memuaskan para pelanggan itu sendiri. Next. Oke, di sini dia, ini yang paling penting, yaitu adalah faktor internal, baik itu dari segi strength, kekuatan. Ya, yang pertama adalah strength atau kekuatan kami dalam bisnis ini adalah penyajian dari makanan-makanan di rumah makan ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu. Yang kedua, harga dari masakan rumah makan ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga adalah masakan yang kami sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih. Next. Nah, ini dia kelemahan, mungkin ini salah satu faktor yang menghambat bisnis kami. Yang pertama adalah faktor tempat. Faktor tempat ini sangat mempengaruhi sekali dalam kelancaran usaha kami, karena apabila tempatnya kurang strategis atau kurang ramai, maka permintaan itu pun akan sedikit. Lanjut. Back dulu. Yang kedua adalah permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Next. Nah, yang ketiga adalah opportunity atau peluang ataupun kesempatan. Nah, di sini kami membaca berbagai kesempatan atau peluang yang ada dengan mendirikan usaha bisnis ini adalah melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan, terutama masakan kuliner, sehingga makanan siap saji bisa menjadi alternatif bagi para konsumen. Yang kedua adalah sebagian besar rumah makan yang ada hanya menawarkan masakan yang umum seperti masakan-masakan yang biasanya di rumah tangga sering masak juga di rumah, maka saya bermaksud untuk membuat menu yang berbeda. Next. Nah, ini dia salah satu kelemahan dari kami atau threats, ancaman yang akan membuat bisnis ini akan semakin banyak bersaing. Yang pertama adalah kita melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi menu makanan, terutama masakan siap saji. Maka
Persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Apabila pelayanan dan kualitas kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Next, nah ini dia promosi dan pemasaran. Kami melakukan berbagai promosi dan pemasaran lewat berbagai aspek. Yang pertama adalah kami menggunakan spanduk-spanduk yang kami pasang di sekitar rumah makan kami. Yang kedua dengan menggunakan poster-poster. Yang ketiga, memasang iklan di surat kabar maupun radio-radio yang ada di sekitar kota di mana kami mendirikan rumah makan tersebut. Dan keempat adalah memasang iklan di radio-radio ini sendiri. Next, nah ini dia segmentasi pasar produk. Nah, dari segmentasi pasar produk ini ada 3 sasaran kami. Yang pertama adalah konsumen yang kalangan ekonomi menengah. Juga ada kalangan ekonomi menengah ke bawah dan ada juga kalangan ekonomi menengah ke atas. Next. Nah, ini dia laporan keuangan dari bisnis yang rencananya akan kami jalankan. Yang pertama adalah alokasi dana, sumber dana investasi itu sendiri. Yang pertama modal sendiri. Kami rencana dari modal saya sendiri, saya menginvestasikan 12 juta. Modal sendiri itu sedangkan kami untuk meminjam dari bank, kami meminjam sekitar 40 juta. Jadi total usaha, total modal yang kami butuhkan dalam mendirikan rumah makan Essence FCG ini adalah sekitar 52 juta rupiah. Next. Nah ini dia total modal pembangunan rumah makan Essence tersebut sebesar 52 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah kita lihat ada barang investasi, kontrak kios 1 tahun sebesar 12 juta, renovasi sebesar 2 juta, kursi meja lemari dan sebagainya 5 juta, kompor gas 2 unit 1.500.000. Next. Nah ini dia peralatan yang lain, peralatan masak lainnya, misalnya ada kulkas, ada sepeda motor 1 unit, listrik, air, telepon, promosi dan lain-lain. Total semuanya adalah 52 juta rupiah. Next. Nah, total modal keseluruhan dari beberapa yang kami butuhkan tadi, ada biaya sewa dan gaji, peralatan dapur, bahan baku. Total semuanya kita jumlahkan yaitu sebesar 21.289.000 rupiah. Next, nah ini dia perhitungan laba rugi. Yang pertama adalah ayam bakar, ikan mujair, ikan gurame. Ini kami rinci dari total per hari dan kami totalkan selama 1 bulan. Lanjut, next. Nah ini ya total omset per hari diperkirakan sekitar 750.000 rupiah dan total omset selama 1 bulan diperkirakan sebesar 750.000 rupiah kali 30 sama dengan 22.500.000 rupiah. Next, nah ini dia pengeluaran gaji karyawan, biaya listrik dan air.